Masuk ya. Ya. Mustaqiman. Ihtiraman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, masuk berdoa dimulai. Semuanya. Semangat ya belajarnya. Sekarang Ibu akan mengecek dulu absensi kalian. Coba siapa yang berhadir kira-kira? Siapa? Marcella kenapa? Izin. Terus siapa lagi? Faisal kenapa? Nanti Marcella izin ya? Izin. Terus siapa lagi? Aizna kenapa? Nah, di sini sebelum kita ke pembahasan, tolong kami dulu ini nyalain ini. Memahami apa itu ayat optimis dan sabar dalam Quran Surat Al-Balad 1-10, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dan capaian pembelajarannya. Yang pertama itu kalian peserta didik dapat menguraikan terjemahan tentang optimis dan sabar dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10 tentang optimis dan sabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan isi kandungan Quran Surat Al-Balad tentang ayat optimis dan sabar. Yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan sikap optimis dan sabar dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ini untuk pembahasan kita. Coba baca. Yuk mengenai ayat tentang optimis dan sabar dalam Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Kita itu kan ada di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, mata pelajaran Al-Quran Hadis itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu ada Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga itu ada tajwid. Kan kalian kemarin udah beres kan tentang ilmu tajwidnya udah. Nah, sekarang kita
kita masuk kepada tentang Al-Qur'annya. Yang kita akan bahas hari ini yaitu Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kelihatan nggak? Ada apa di sini? Orang. Ada orang terus? Hewan. Yang kalian lihat di sini ada apa ya? Piala. Terus? Apa? Tangga. Iya Pak. Ada tangga ya di sini tangga. Coba ini kebaca nggak buat sini? Musika waktunya adalah pendidik kesulitan. Dan ini coba teliti analisis ada apa aja di sini? Ya. Ada kayu, ada gas, ada siapa? Air hujan, ada orang, ada penduduk. Itu yang itu apa? Ada manusianya. Ya, ini manusia. Coba baca itu kata-katanya. Ya, begitu ya. Jadi dapat dipahami atau diamati bahwasanya kan ini terdapat ada tangga ya. Kan tangga itu naik ya, naik satu tahap. Nah kalau kita optimis, apa itu optimis? Percaya diri. Jadi kita itu pede ya untuk melakukan apapun, terkhusus pada melakukan kebaikan. Jadi meskipun orang tuh, ini kan ada orang-orangnya, ikon orang, ini kan meskipun kita banyak dibicarain yang berbaik, tapi tetap kita itu terus melangkah dan kita akan mencapai kesuksesan. Ini kan piala ya, piala itu kan melambangkan kita itu sukses. Nah, seperti itu juga kalau kita bersikap optimis gitu, karena itu adalah kunci dari kesuksesan. Gitu. Adapun kesabaran, nah kesabaran itu kan menahan sesuatu atau hal yang tidak kita inginkan, namun kita sabar, ya tidak diambil pusing, tidak menyalahkan takdir, ya gitu. Punya video dulu ya, katanya dulu ya. Itu kalian itu bisa lebih paham mana yang optimis, mana yang sabar, ya. Dari jadi Tuhan jatuh ke dalam sumur. Kawan tersebut menangis dan berjangkau, sementara sang petani mencari cara untuk menolong. Akhirnya dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang berbisa hidupnya. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang terheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan derap langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda. Segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Tentang ini ya, ada video satu lagi yaitu tentang sahabat. Kalian mau apa ya?
motor. Waduh, mau kayaknya. Kenapa bro? Ngomong ya? Bukannya sekarang kamu ada presentasi. Ayo bareng-bareng, nanti kamu telat. Berapa bro? Ya udah, makasih ya. Sama-sama. Ayo, semuanya. Ketika kamu direndahkan oleh orang lain, jangan berikan dia hal yang sama. Ketika kamu diremehkan oleh orang lain, jangan biarkan dia merasakan hal yang sama. Tak pernah ada orang hebat yang menjatuhkan orang lain. Jangan sampai ketika kamu menjadi ada orang hebat, masa mereka datang. Dapat dipahami nggak sama anak-anak semuanya? Kita lanjutkan, kita baca bareng-bareng dulu Quran Surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Coba lawan bareng. Ada ini, dari Ananda itu dulu. Silahkan dibaca 2 ayat aja. Yang kenceng ya suaranya. Aku bersumpah demi negeri ini. Sedangkan engkau Nabi Muhammad bertempat tinggal di negeri Mekah ini. Ya, silahkan. Aku juga bersumpah demi bapak dan anaknya. Sungguh Tidak telah menunjukkan kepada Allah jalan ke kebenaran dan kebenaran. Tepuk tangan. Kalian hebat saat ini tuh kalian calon pemimpin negara loh. Harus optimis, harus percaya diri. Jadi kalau kita tidak mempercayai diri kita, lalu siapa lagi yang akan percaya? Gitu ya, anak-anak ini perempuan harus dijaga lagi mentalnya, harus kuat. Kalian juga nanti akan menjadi ibu negara. Jadi kan akan al-umu madrasah gula penting. Jadi perempuan itu atau ibu itu akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Karena itu harus bisa menjadi teladan yang baik juga nanti untuk anak-anak kalian. Baik, sekarang mengapa kira-kira di kelas ini ada berapa jumlahnya? 40 ada? Ada 8. Dari 38 jumlah kelas ini ada nggak yang sudah hafal Quran Surat Al-Balad dari Quran sekolah? Ada yang sudah hafal? Tepuk tangan dulu dong yang udah berani. Bismillahirrahmanirrahim. Uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yakfiru alayhi ahad ayahsabu an la yarahu ahad ahsabtu ma'al badad ayahsabu an la yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain fa
Iya kan? Coba bareng bacanya. Ayo buka baca semuanya. Jadi itu ya. Jadi Allah itu semua firman pertama jadi itu ayat kedua menjelaskan Nabi Muhammad diberi kelepasan untuk jiwa dan Tuhan tanpa melakukan oleh siapapun kan itu masih zaman karena benar itu dia Tuhan masih banyak bergunakan Allah itu Nabi Muhammad itu diberi kelepasan yang dulunya Arab itu biadab menjadi beradab kan sekarang kota Arab itu jadi lebih maju ya kalau Islamnya juga kan sudah menyebar itu karena berkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ke-10 ayat ini kira-kira menurut anak-anak ayat mana yang paling relevan dengan sikap optimis dan sabar? Dari ayat 1 sampai 10, menurut kalian ayat yang mana yang paling sesuai dengan sikap optimis dan sabar? Apakah ayat 1, apakah ayat 2, apakah ayat berapa? Ayat 10 sama ayat berapa? 9. 9 itu ini yang paling relevan itu adalah ayat keempat sama ayat 10. Coba baca ayat keempatnya. Coba baca ini. Baca sekarang. Maksudnya sikap yang kita ambil dari ayat 4 itu apakah sikap sabar atau optimis? Optimis. Sabar, iya benar. Soalnya apa? Ada ujian. Ujian ini kan persoalan. Nah, kita menghadapi ujian itu harus dengan kesabaran. Jadi ayat 10 itu menjelaskan tentang jalan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi Allah pun memberikan kepada kita jalan. Jadi ada jalan kebaikan, ada jalan karena kita pilih. Kita apakah mau jalan yang lurus seperti balik kemudian yang belok berarti kira-kira anak-anak kalau dipilih dua pilihan dikasih dua pilihan antara baik dan buruk kalian mau pilih yang mana? Baik. Yang baik. Nah dalam jalan kebaikan itu tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Pasti banyak cobaan dan tangan juga. Nah di sana juga ayat sabar juga ada di sini juga dan optimisnya kita kan banyak rintangan nih untuk menjalankan di jalan yang benar di jalan kebaikan itu. Nah kita tuh harus optimis supaya apa mencapai kesuksesan meskipun banyak ujian cobaan kita tetap terus melangkah tahap demi tahap sampai kepada jenjang yang tertinggi sampai jenjang yaitu kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Ya. Dapat dipahami? Nah, sekarang implementasi sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sikap optimis. Yang pertama percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Nah, kalian pastikan di setiap kita punya masalah, punya ujian ya. Yakin bahwasanya kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kalau dalam perkataan Allah ayat baik sama Yusuf sama Yusuf sebelumnya saudara-saudara itu ada jalan dan sebelumnya bersama saudara itu pasti ada kemudahan atau jalan keluarnya. Yang kedua itu selalu berprasangka baik terhadap masa depan. Nah kalian punya nggak cita-cita? Punya. Mau jadi apa kira-kira? Mau jadi apa? Mau jadi dokter?
Iya Pak, polisi. Akhirnya mau jadi apa? Nah, dari sekarang itu lima kali kuliah. Ini yang perempuan menjadi apa? Dokter, terus polwan, guru, terus apa lagi cita-citanya? Ada yang jadi apa? Kita sering gagal, tapi jangan pernah menyerah. Karena gagal itu bukan dari akhir segalanya, tapi awal dari menuntut kita. Sebelum kita seperti itu, pasti banyak tantangannya. Jadi jangan pantang mundur, jangan pernah menyerah. Akunya suka sabar. Nah, di Bang Sabar, kamu baca itu namanya siapa? Putra Nakras bacanya yang Bang Sabar. Siapa? Coba ya sebenarnya nih suaranya di sini. Sedang sabar menikmati ranjang kita dan hidup kita. Kamu suka disakit tidak? Siapa? Suka sakit hati gak? Suka. Oke, yang kedua itu menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kan pasti kita punya cita-cita, punya harapan. Tapi tidak semua harapan dan cita-cita kita itu berjalan sesuai keinginan kita. Nah, di situlah sikap sabar harus dimunculkan. Yang terakhir itu ada bersikap atau sikap bersyukur atas apa yang kita miliki. Namun kalian masih punya ibu atau bapak harus bersyukur. Nah, ada sedikitnya anak-anak usia kalian sudah tinggal bersama orang tuanya. Jadi, kalau masih ada, ya kita harus bersyukur, harus bisa membanggakan orang tua, apa berbakti kepada orang tua. Dapat dipahami? Nah, mungkin itu pembahasan kita dari awal sampai akhir tentang sikap sabar dan optimis. Ada yang menanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya aja. Kamu tadi optimis itu apa? Optimis itu apa tadi yang ibu sampaikan? Pantang menyerah atau percaya diri. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Betul banget perempuan. Ini menahan amarah betul sekali, bisa juga jadi sabar itu juga menahan amarah. Tepuk tangan. Nah, mungkin kesimpulannya dari sikap optimis dan sabar itu, jadi sikap optimis itu kan percaya diri, sedangkan kesabaran itu menahan hal atau sesuatu apapun yang tidak kita sukai, namun kita bersikap sabar gitu, bisa menerima keadaan atau takdir. Nah, itu ya untuk kesimpulannya. Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan, ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya coba dicatat. Tugasnya itu, jadi kalian tuh membuat kaligrafi. Kaligrafi mulai dari ayat 1 sampai 10, tapi di sini. Jadi mulai dari ayat 1 sampai 10, tapi dipilih. Kamu ini, misal kamu maunya ayat 1, berarti kaligrafinya ayat 1 aja. Nah, kalau Anissa, mau ayat kedua, berarti ayat kedua aja. Nggak usah. Jadi diwarnain kaligrafinya, dikumpulinnya dipakai. Namanya siapa? Reza. Dikumpulin Reza ya. Bang Adi, tidak tugasnya di minggu depan
warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertemuan hari ini Tuhan yang mulia, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Semuanya Ibu juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.